hari Minggu yang cerah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pastinya adik-adik di rumah dalam keadaan yang bersukacita dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Kakak-kakak yang di sini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat dong pasti. Sehat. Nah, hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, suara kita, tepuk tangan kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mulai ibadah Raya Anak pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan anak-anakmu yang ada di rumah. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali bisa menikmati kasih setia Tuhan dan kami bisa mengikuti ibadah Raya Anak. Kau memberkati setiap kami, kakak-kakak yang melayani dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah Raya Anak dari rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberkati sehingga kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nanti. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Semuanya bersukacita pagi hari ini, bersukacita, berbahagia. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini, kurasa bahagia. Semua tepuk tangan ya yang ada di rumah. Yesus
adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Masih dong. Nah, kalau masih kita sambung lagi dengan pujian Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Masih tetap tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Jikalau Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati Tuhan tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau kembali lagi untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita sikap berdoa, sikap menyembah. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau datang untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih mengasihimu Tuhan, kami mau lebih lagi mencintaimu Yesus di dalam hidup kami Bapa. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau memiliki hati yang mencintaimu Tuhan, mengasihimu Bapa, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Bapa, kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Amin. hidupku. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Aba, Kami mau mencintaimu Yesus sepenuh hati kami. ini aku anakmu, pakailah sesuai
sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari adik-adik yang di rumah, kita belajar bersama-sama untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Kau yang telah mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang mengasihi kami, yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah mencintai kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati bagi kami Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Kau masih memberikan kesehatan, Kau masih memberikan keselamatan, Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberikan orang tua yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang tenang. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan yang disampaikan dapat memberikan kami kekuatan dan pelajaran bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Putri percaya kalian di rumah dalam keadaan baik dan sehat.
Ya, di sini Kak Putri mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang selama seminggu ini merayakan ulang tahunnya ya. Yuk kita berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi yang cerah ini Tuhan. Dan sebentar kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang merayakan ulang tahunnya pada selama seminggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati mereka lebih lagi Tuhan, menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadikan anak yang bijaksana dan selalu menjadi terang dan garam dimanapun ia berada Tuhan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam lingkungan yang ia tempati Tuhan. Dan kami berdoa untuk masa depannya, kiranya Engkau memberikan kesuksesan selalu Tuhan, dan Engkau selalu memberikan kesehatan serta panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita panggil Kak Ian, Kak Brian, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Tadi kita sudah semangat banget memuji Tuhan ya sama Kak Fani sama Kak Brian tadi. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan nih adik-adik. Tema pada pagi hari ini adalah tanah yang subur. Tanah yang subur ya Kak. Ya, Nah kita mau belajar tentang perumpamaan yang Tuhan ajarkan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nanti adik-adik bisa baca keseluruhannya ya di rumah masing-masing. Kita nanti bahas secara singkat firman Tuhan ini. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah penabur itu apa sih Kak? Nih ada ya gambarnya. Penabur itu ini ada tangan, ada benih. Apa ini Kak? Ada benih. Benih itu bibit tanaman seperti itu, benih ya. Nah penabur itu apa sih Kak? Penabur itu kalau di sekolah minggu nih ya, contohnya tuh kayak pembawa firman Tuhan gitu. Membawa firman Tuhan ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari penabur itu bisa digambarkan sebagai petani. Ya. Teman-teman pasti pernah lihat ya petani padi, petani stroberi atau petani cabai. Nah ini seorang penabur, dia itu seorang penabur itu menanam tanaman, cabai, padi dan lain sebagainya. Seperti itu yang bisa adik-adik mudah untuk gambarkan. Nah, dalam firman Tuhan tadi di Matius 13 ayat yang pertama sampai 23, Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Pada masa itu kenapa sih Tuhan Yesus selalu mengajarkan pada umatnya itu melalui sebuah perumpamaan Kak? Tahu nggak Kak? Kurang tahu sih Kak. Kurang tahu ya. Nah Tuhan Yesus itu pada masa itu sering banget mengajarkan pada umatnya itu melalui sebuah perumpamaan. Karena manusia kita tahu sudah jatuh dalam dosa. Hubungannya dengan Allah sudah terputus. Makanya manusia itu susah untuk tahu isi hati Tuhan. Susah untuk tahu kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu seperti ini loh adik-adik. Seumpamanya Mas Brian itu anggotanya BTS, nah, seperti itu. Seumpamanya, misalkan Mas Ian Kim Jong Un dan lain sebagainya. Itu perumpamaan atau pengkhayalan ya Kak. Penggambaran seperti itu. Nah Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan itu untuk manusia itu lebih mudah untuk memahami isi hati Tuhan, lebih mudah untuk tahu kehendak Tuhan ya Kak. Nah dalam perumpamaan yang adik-adik baca di Matius 13 ayat yang pertama sampai 23, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana pengikut Kristus menyediakan hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah gimana nih adik-adik di rumah Kak, yang saat ini kan ibadahnya online ya Kak? Yeah. Ada yang lihat nggak Kak? Oh nggak ada. Nggak ada. Kakak-kakak Iranya ada yang lihat adik-adiknya nggak Kak? Nggak ada. Nggak ada yang lihat ya? Iya. Gimana nih sikap
adik-adik dalam beribadah. Gimana nih sikap adik-adik saat mendengarkan firman Tuhan saat ini? Apakah disambil makan, Mungkin sambil sarapan, atau sambil ngerjain PR? Atau apalagi Kak, main sama temennya dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu? Kita nggak tahu ya Iya, Kak. nggak tahu lah. Tapi ingat adik-adik, kita harus memiliki sikap hati yang benar dalam belajar firman Tuhan ya. Jadi sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam membaca Alkitab, sehingga kita bisa fokus dan mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan. Seperti itu. Boleh nggak Kak mendengarkan firman Tuhan atau beribadah sambil makan? Ya nggak boleh dong, Nggak Kak. boleh ya, Iya. nggak fokus ya. Ya nanti nggak fokus. Nggak Kak. fokus. Boleh nggak Kak kalau belajar firman Tuhan dengerin Ira ini sambil ngerjain PR mungkin? Wah, PR ku banyak, tugasku banyak, jadi ini disambil lah gitu. Ya nggak boleh dong, kan semuanya ada waktunya sendiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan harus fokus. Kalau nanti ada waktunya lagi buat ngerjain PR. Walaupun tidak ada yang melihat, kita harus sungguh-sungguh dalam Belajar beribadah, firman sungguh-sungguh dalam belajar firman Firman Tuhan. Tuhan. Seperti itu. Lah, Tuhan Yesus dalam perumpamaan seorang penabur ini untuk mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan. Nah, dalam perumpamaan ini hal pertama yang dilakukan penabur itu apa sih Kak? Ini gambar pertama nih. Apa sih yang dilakukan seorang penabur? Yang pastinya adalah menabur Menabur ya, benih. menabur benihnya yang pertama, biar tumbuhannya itu bisa tumbuh dan berbuah. Nah, penabur ini bisa diumpamakan seperti yang Kak Brian katakan tadi ya, penabur itu seperti Kak Ian sama Kak Brian ini yang membawakan firman Tuhan. Benihnya sendiri itu apa Kak? Benih ini apa Kak? Kalau benih itu ibaratnya firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan. Kalau tempat di mana benih itu jatuh, itu apa Kak? Itu tanah atau sama seperti adik-adik ini yang mendengarkan firman Tuhan. Iya, adik-adik yang senantiasa ikut ibadah Ira mendengarkan firman Tuhan lah. Adik-adik lah tempat di mana benih itu jatuh. Nah, kita mau belajar di mana Tuhan Yesus ada 4 perumpamaan yang digambarkan dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini. Yang pertama Kak, di mana benih itu jatuh? Yang pertama di mana Kak itu Kak? Yang pertama itu di Pinggir Pinggir jalan jalan. ya, pinggir jalan. Kan seorang penabur ya, misal benih ya 1 genggam, ditaburkan itu kan pasti menyebar ya Kak. Iya. Ada yang jatuhnya di pinggir jalan, ada yang jatuhnya di bebatuan, ada yang jatuhnya di semak duri, ada yang jatuhnya di tanah yang baik. bagus. Nah, yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan adalah di mana benih itu jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan. Gimana nih kondisinya benih itu saat jatuh di pinggir Pinggir jalan? Pinggir jalan itu kan misalkan aspal ya di pinggir jalan rumah adik-adik bisa digambarkan seperti itu. Benih itu ada di aspal itu. Ada tanahnya enggak Kak? Nggak ada dong. Enggak ada. Bisa enggak benih itu tumbuh? Tidak Enggak bisa bisa lah, karena enggak ada tanah, enggak ada airnya, enggak bisa hidup, enggak bisa bertumbuh. Akhirnya apa benih itu? Akan keinjak-injak atau di Dimakan dalam firman burung. Tuhan dikatakan dimakan oleh burung. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan yang pertama ini, benih yang jatuh di pinggir jalan, dia tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah dan bahkan tidak bisa berakar, tidak mempunyai akar karena sebelum dia bertumbuh, sebelum dia berbuah, dia sudah dimakan dulu sama burung-burung yang suka makan biji-bijian. Adik-adik pernah lihat ya burung yang yang sukanya itu makan biji-bijian. Benih firman Tuhan yang jatuh itu kalau di pinggir jalan pasti akan dimakan oleh si iblis. Ini misalkan seperti saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti ibadah Ira tapi disambil yang lainnya. Disambil makan, disambil ngerjain PR, disambil mainan sama temen dan lain sebagainya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Dia jatuh sebentar dan bakalan akan langsung dimakan oleh iblis. Makanya adik-adik nggak bisa memahami firman Tuhan gara-gara kita tidak menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Seperti itu. Perumpamaan yang kedua yang Tuhan ajarkan. Di mana Kak tempat jatuh yang kedua? Tadi kan disebar ya. Jatuh di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di bebatuan. Di bebatuan.
Bisa tumbuh nggak Kak kalau benih yang jatuh di bebatuan? Bisa tumbuh tapi nggak akan lama. Nggak akan lama, betul banget Kak Brian. Benih itu yang jatuh di bebatuan, dia kan ada pasirnya dikit-dikit Iya. ya, ada airnya dikit-dikit lah. Dia akan berakar sebentar, pada malam hari akan berakar, bertumbuh. Tapi saat pagi hari, siang semakin panas nggak Kak? Makin panas. Makin panas, dia nggak dapat air lagi karena bawahnya itu sudah bebatuan, akarnya nggak bisa cari air lagi. Akhirnya tumbuhan itu layu dan mati. Nah, perumpamaannya Tuhan ajarkan tempat yang kedua, yaitu tempat yang berbatu. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar sedikit, tapi saat siang hari dia akan layu dan mati. Apa yang mau Tuhan katakan? Bahwa saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita ingat nih firman Tuhan, kita paham nih firman Tuhan, tapi keesokan harinya kita udah lupa lagi. Ya lupa. Nggak melakukan firman Tuhan, nggak memahami firman Tuhan, akhirnya besoknya kita lupa lagi. Ini sikap hati yang kedua ya. Tadi yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua di tanah bebatuan, yang ketiga apa nih Kak? Jatuh di antara semak berduri. Wah, semak berduri ini ada duri-durinya ya Kak, sedikit Iya, lah, Kak. sedikit. Bisa tumbuh nggak Kak? Bisa Kak. Bisa. Benih yang jatuh di antara semak berduri itu dia bakalan bertumbuh dan berakar. Tapi lama-kelamaan di samping-sampingnya itu semak berduri semua ya. Dia akan tumbuh besar juga nggak Kak? Enggak dong Kak, soalnya kan terhimpit sama semak berdurinya Semak berduri itu. ya. Iya. Nah, semakin hari benih itu akan tumbuh berakar. Tapi di sekelilingnya juga akan bertumbuh semakin besar, durinya semakin tajam dan juga semakin besar. Akhirnya daunnya kerobek sama durinya, dihimpit sama semak berdurinya. Akhirnya mati dan layu benih itu. Nah, yang mau Tuhan ajarkan di tempat yang ketiga ini, bahwa kita mendengarkan firman Tuhan nih, kita paham nih, bertumbuh dan berakar. Tapi saat semakin ada masalah, misalkan ya adik-adik di rumah main sama temennya, sudah pernah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya. Tapi saat teman kita melakukan kesalahan kepada kita, kita nggak mau mengampuni dia. Kita malah memusuhi dia. Kita malah balik mukul dia. Bener nggak Kak? Nggak bener dong Kak. Nah, ini perumpamaan seperti yang tempat yang ketiga. Kita berakar, kita tahu firman Tuhan, tapi saat masalah datang, kita lupa sama firman Tuhan. Karena kita dihimpit sama semak duri. Misalkan taat sama orang tua juga, disuruh orang tua. Jadinya kita tahu untuk mengasihi orang tua, kita tahu untuk mentaati orang tua, tapi saat kita sama orang tua kita nggak mau melakukan firman Tuhan itu. Itu perumpamaan yang ketiga ya. Kita tahu firman Tuhan, kita berakar dan bertumbuh, tapi kita tidak berbuah. Karena saat semakin bertumbuh, saat ada masalah, kita malah layu dan mati. Yang tempat keempat yang Tuhan inginkan dari adik-adik semuanya ini, apa ini Kak? Yang keempat, jatuh di tanah yang baik atau yang subur. Tanah yang subur. Wah, ini kalau kita lihat itu enak banget ya. Ya. Tumbuhannya seger-seger, tumbuhannya bertumbuh dengan baik, dan pastinya semakin besar dia akan semakin berbuah. Ya Kak. Ini yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan saat ini. Untuk kita itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dan berbuah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, misalkan nih saat kita tadi sudah tahu tentang firman Tuhan mengampuni, tapi saat ada teman kita yang bersalah sama kita, kita mau mengampuni, mau menjadi terang buat teman kita. Untuk firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada lagi ya Kak, mendengarkan firman Tuhan sambil makan atau sambil mengerjakan PR atau sambil yang lainnya lah gitu, sambil mainan game. Wah,
biarinlah apa YouTube-nya jalan sendiri, aku mainan sendirilah gitu. Yang penting kan aku nonton, yang penting kan aku difoto, yang penting kan nggak ada yang lihat aku, jadi aku bebas. Bukan ya adik-adik, kita harus saat beribadah IRA, saat mendengarkan firman Tuhan, saat membaca Alkitab, kita sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan itu supaya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita dan juga berbuah. Nah, gitu. Ada yang di sini mungkin mendengarkan firman Tuhan IRA, lihat dulu di depannya. Siapa nih yang menyampaikan firman Tuhan di IRA minggu ini? Ada nggak Kak? Mungkin nggak? Ada nggak adik-adik yang mikiran, aku maunya ibadah IRA kalau yang nyampein firman Kak Orni misalkan. Aku mau baruan mencet YouTube-nya. Tapi kalau bukan Kak Orni atau siapa gitu, nggak mau lah, males gitu. Ada enggak Kak? Mungkin ada ya, tapi nggak boleh. Kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa melihat siapa yang menyampaikan firman itu. Firman tetap adalah firman. Semua firman yang disampaikan pastinya membangun ya Kak, untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mau tidak Kak, adik-adik, kita sekarang kalau saat mendengarkan firman Tuhan tidak lagi disambi apa-apa, tidak disambi makan atau dan lain sebagainya. Saat mendengarkan firman Tuhan juga tidak melihat, siapa ya yang menyampaikan firman saat ini. Mau nggak Kak menjadi tanah yang subur? Seperti ini nih, tanamannya bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Mau ya Kak? Mau dong. Nah, kita harapkan adik-adik yang mendengarkan firman ini juga menjadi tanah yang subur ya Kak. Seperti itu. Bisa nanti firman Tuhan yang disampaikan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman ya Kak, kita mau ada kegiatan nih. Oke, di sini sudah ada apa aja Kak? Nah, ini udah ada gelas plastik. Adik-adik bisa siapin di rumah ya minggu ini. Apa aja Kak alat-alatnya? Ini ada gelas plastik, terus ini ada kapas, terus ini ada benih, ini kacang hijau kalau enggak cabai. Terus Dan ini juga ada air. Ini air putih ya. Jangan dikasih Coca-Cola, nggak akan tumbuh nanti. Nah, gimana nih Kak caranya untuk menanam benih ini biar bisa bertumbuh? Nah, caranya ini ambil kapasnya dulu ya Kak. Jadi siapin gelas ya adik-adik sama kapas. Kalau enggak bisa juga pakai tisu juga bisa. Nanti yang pokoknya yang lembab lah gitu. Jadi dimasukkan agak banyakan juga nggak apa-apa. Oke, kapasnya setelah dimasukkan kita kasihkan benihnya. Ini kakak punya benih kacang hijau, kasih di dalamnya. Sama ada benih cabai, kecil banget ya benih cabai. Nah, setelah itu kita ada air ya. Kita siramkan, nggak usah terlalu banyak, nggak usah sampai menggenang ya Kak, sampai banyak banget jangan. Nanti tanamannya malah nggak tumbuh seperti itu. Sampai dia lembab aja. Nah, segini. Nanti setiap hari kalau airnya sudah agak mengering, nanti adik-adik tambahin air lagi sedikit-sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Biar nanti benihnya nanti akan berakar dan bertumbuh, ada daun-daunnya gitu. Nanti setiap hari adik-adik lihat nih, udah ada akarnya belum, udah ada daunnya atau belum gitu. Nah, ini nanti tugas kegiatan ini nanti dibawa sampai minggu depan ya Kak, minggu depan. Nanti untuk ibadah IRA selanjutnya adik-adik boleh foto hasil tanamannya. Sudah sampai mana nih, udah ada akarnya, udah ada daunnya atau gimana, seperti itu. Nanti untuk hadiahnya apa Kak? Kalau tanamannya itu besar atau gimana gitu? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya untuk 3 orang yang terbaik nanti dapat hadiah dari pengurus IRA. Jadi
lakukan dengan baik, tanamannya dijaga dengan baik sehingga tanamannya ini nanti bisa bertumbuh besar dan baik ya Kak. Menjadi tanah yang subur lah. Itu. Oke, sudah jelas Kak? Sudah jelas. Kak? Oke, hari ini kita sudah belajar untuk memiliki hati yang benar atau tanah yang subur dalam belajar firman Tuhannya. Entah itu saat kita ibadah, mendengarkan firman Tuhan, atau saat di rumah membaca Alkitab. Kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab. Walaupun mungkin saat ini kita nggak tahu ya artinya ya membaca Alkitab, tapi nggak paham tentang maksudnya. Tapi teman-teman harus disiplin dalam membaca Alkitab seperti itu. Siap? Siap. Oke, kita mau tutup ibadah kita, firman kita pada pagi hari ini dalam doa. Nanti Kak Brian akan berdoa untuk ibadah kita. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap lawatan-Mu, sehingga kami Tuhan dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami supaya kami Tuhan menjadi tanah yang subur Tuhan, tanah yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mau melaksanakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Dan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.